Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, doa kita 2 bulan yang lalu telah Allah ijabah. Doa kita 2 bulan yang lalu telah Allah kabulkan. Yang mana 2 bulan yang lalu kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah ijabah doa kita. Malam ini alhamdulillah kita sudah masuk malam yang ke berapa? 28. Biar cepat lebaran, Pak. Dari doa mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan dan ibadah yang akan kita laksanakan Allah jadikan sebaik-baik ibadah, dan Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesempatan untuk sama-sama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Isya yang kita laksanakan merupakan bentuk kewajiban kita, dan bukannya kewajiban, tanda bahwa kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena cara terbaik mensyukuri nikmat Allah dengan kembali membuatnya menjadikan ibadah. Dan mudah-mudahan sholat kita ini merupakan tanda bahwa kita bersyukur nikmat-nikmat Allah, dan nantinya Allah akan tambahkan nikmat-nikmat lainnya ketika kita bersyukur nikmat-nikmatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kita kesempatan, kemudahan untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Dan mudah-mudahan sholat Isya kita ini termasuk sholat yang mampu mencegah bagi kita pribadi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Sebagaimana firman Allah telah menyampaikan kepada kita, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah pelakunya kepada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Ketika kita baca ayat ini, tentu kita paham, sholat, orang sholat dan sholatnya itu akan mencegah pelaku sholat untuk berbuat keji, munkar, zalim, dan seterusnya. Namun teori yang kita baca, ayat tadi yang kita baca, kadang-kadang tidak sesuai dengan realita. Berapa banyak orang yang sholat tapi mohon maaf, maksiatnya jalan terus. Berapa banyak orang sholat tapi kemudian zalim pada orang lain. Berapa banyak orang sergap ketika sholat, berangkat dia, tapi ketika memaaf dan hutang berangkat juga. Berapa banyak ibu-ibu yang sholat, dia tetap sholat, berangkat sholat, tapi mohon maaf, berapa kali dia tidak bisa menjaga lisannya kepada sesama ataupun kepada suaminya. Dia mendirikan ibadah, tapi mohon maaf, ibadahnya itu tidak membekas dalam hatinya. Berapa kali orang sholat semangat sholat Jumat, tapi pulangnya bawa sendal baru. Jadi sholat tidak mencegah dari dia berbuat maksiat. Begitu juga dengan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sholat, dia belum sholat, tapi kadang-kadang mohon maaf, lisannya kurang bisa dijaga. Maka hati-hati ibu, berbaiklah atau berkata-kata yang baik pada suami kita. Demi Allah, dalam hadis dikatakan seorang perempuan apabila dia menjaga dirinya, jika dia sholat, dia puasa dalam Ramadan, tidak bermaksiat, dia taat pada suaminya, maka dia bebas masuk pintu surga, pintu manapun perempuan. Tapi kadang-kadang maaf, ibu-ibu ini kadang-kadang agak susah menjaga lisannya, ya kan ibu-ibu? Karena memang yang perlu kita pahami sebagai seorang suami, ibu-ibu memang seperti itu. Tabirnya perempuan itu memang suka ngomong. Makanya kalau perempuan diem terus malah bahaya.
perempuan itu. Kalau laki-laki, tabenya pendiam Mbak. Dari Nabi Adam, Nikem Mbak, Adam. Kalau ibu-ibu, dari Ibu Hawa, makanya Hawa. Bapak-bapak itu pulang dari mana pun ditanya sama tetangganya. Dari mana Pak? Dari masjid. Udah, pertanyaan saya jawabnya sama. Ngapain di masjid? Dengarkan pengajian, sudah beres. Tapi kalau ibu-ibu bertanya, ibu-ibu pulang dari pasar, ketemu saudara, ketemu tetangga, ditanya, dari mana Mbak? Aduh Mbak, kita dari pasar dia, harus buat naik, minyak naik, ikan nasi naik, bawang dia, udah ketemu Pak RT, malu kan? Si bapaknya apa itu? Ditanya satu, jawabnya banyak. Jadi hati-hati. Tapi lagi, mohon maaf ibu-ibu, di bulan Ramadan ini sebisa mungkin kita belajar mengatur lisan kita, mengatur kalimat kita kepada suami. Berapa kali mohon maaf istri kalau pada orang lain itu ngomongnya halus loh. Dia Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Giliran sama suaminya, matanya melorok, merah gitu. Kok berpulang? Jadi di sini Ramadan ini momen yang baik. Nah, ibadah, berapa banyak orang beribadah? Dia sholat 5 waktu, tapi kemudian semua ibadahnya tidak bisa mencegah dari perbuatan munkar, zalim dan seterusnya. Lalu bagaimana memahami ayat ini benar? Padahal Allah sudah mengabarkan kepada kita bahwa sholat akan mencegah seseorang itu dari berbuat fahsya dan munkar, perbuatan keji maupun munkar. Maka jamaah Allah SWT dalam memahami ayat ini harus dihubungkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu hadis yang menjelaskan tentang ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang kemudian dikabarkan kepada kita melalui Imam Abu Hurairah. Nabi menyampaikan, bagaimana menurut kalian jika sebuah sungai mengalir di depan rumah-rumah kalian? Sebuah sungai mengalir di depan rumah-rumah kalian. Lalu kemudian kalian mandi di sana 5 kali sehari. Apakah kemudian masih ada kotoran di dalam tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, la yabqa min syai'. Tidak ada yang tersisa dari kotoran. Nah, di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala hadis ini menggunakan usud, menggunakan gaya bahasa sangat luar biasa. Orang saja kita Pak di Indonesia itu mandi sehari berapa kali? 2 kali Pak ya? 2 kali seminggu, 2 kali sehari pagi dan sore. Itu saja subhanallah. Jamaah Darussalam itu luar biasa. Mandi sehari 2 kali, wajahnya kinclong-kinclong, bercahaya. Mudah-mudahan ini merupakan tanda bahwa kita semua penduduk surga. Amin. Wajah kita bersinar, bersih dan seterusnya. Tapi kalau kemudian ada orang mandi sehari 5 kali, bukan 2 kali, 5 kali, tapi masih dekil, masih kotor, masih kelihatan kucel, berarti ada yang salah dengan cara mandinya, bukan mandinya. Jadi mandinya curiga Pak, mandi bebek, cucu-cucu masuk lagi. Bukan cuma mandi bebek, mandi apa begitu pergi. Jadi ada yang salah dengan mandinya. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mandi 5 kali tapi kemudian masih kotor, cara mandi yang salah, bukan mandi yang salah. Begitu juga dengan sholat ini. Ketika orang itu sholat, tapi di hatinya masih ada zalim, masih ada dengki, hatinya masih kotor, berarti yang salah cara dia sholat, bukan sholatnya. Bisa jadi dia ketika sholat tidak memenuhi rukun dan sunnahnya, atau kemudian bisa jadi dia sholat tidak memahami bagaimana hakikat sholat tadi. Bukankah sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti ketika kita melihat Allah? Kalau kemudian kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah akan melihat kita. Dan ini harusnya dibawa keluar. Ketika kita yakin sholat, kita dilihat Allah, maka juga sholat pun kita dilihat Allah. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita dia akan berbuat maksiat maupun zalim pada orang lain. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kemudian kami bacakan di atas tadi, bahwa sholat akan mencegah pelakunya berbuat keji dan juga munkar ketika seseorang betul-betul melaksanakan sholat dengan betul dan dia melaksanakan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW dan sesuai hakikat sholat tersebut.
Maka di bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat agar kita memperbaiki salat kita. Karena salah satu amalan yang terbaik di bulan Ramadan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa mendirikan salat malam karena Allah, karena niat karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadiahnya nggak main-main, Pak. Kalau kita sholat malam ikhlas karena Allah, bukan karena ikut-ikutan, maka hadiahnya Allah akan berikan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Ini hadiah terindah dari zaman manusia dulu sampai akhir zaman. Ini hadiah terindah. Karena demi Allah kita akan meninggal, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sangat bahagia ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang menjadi istimewa dan mampu kita isi dengan segala ibadah di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah ijabah semua doa-doa kita di bulan Ramadan ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.